Saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang diyakini oleh mayoritas umat Islam sebagai bulan yang untuk pertama kalinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir dalam kehidupan dunia. Apa Ustaz? Bagaimana sejarahnya? Bagaimana kejadiannya? Apakah ada hal-hal yang istimewa? Apakah ada hal-hal yang luar biasa terkait dengan lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka di sini Al-Fakir sebelum menyampaikan lebih jauh mengenai apa yang terjadi ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir di alam dunia, Al-Fakir ingin menyampaikan tentang siapa sebetulnya Rasulullah Muhammad, siapa sebetulnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, ternyata apabila kita tarik nasab Nabi Muhammad ke atas, itu nyambung sampai ke Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi Nabiullah Ibrahim semasa hidupnya mempunyai dua orang istri. Yang pertama bernama Siti Sarah, yang kedua bernama Siti Hajar. Dari nikahnya Nabiullah Ibrahim dengan Siti Sarah dikaruniai anak yang bernama Ishak. Ishak kemudian mempunyai anak bernama Yakub. Yakub kemudian mempunyai anak 12. Itulah yang sering kali disebut dengan Bani Israel. Siapa? Bani Israel. Rabi, Sam'un, Lafi, Yasakar, Jan, dan Yahuda, Naftali, Bunyamin, Yusuf. Itulah anak keturunan Nabiullah Yakub yang merupakan anak Nabiullah Ishak yang merupakan anak daripada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini yang kemudian melahirkan generasi nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Ada Nabi Yahya, ada Nabi Zakaria, ada Nabi Musa, hingga Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nasabnya nyambung sampai Nabi Ibrahim. Dari ibunya, dari istrinya yang bernama Sarah. Sementara saudara, istri yang kedua daripada Nabiullah Ibrahim namanya Hajar. Siapa namanya? Hajar. Dari istri Hajar ini Nabiullah Ibrahim kemudian dikaruniai seorang anak yang bernama Ismail. Siapa? Ismail. Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Nabiullah Ismail ini kemudian menikah dari seorang perempuan dari Bani Jurhum. Nabiullah Ibrahim nikah dengan salah seorang perempuan dari Bani Jurhum. Kemudian mempunyai anak bernama Nabat. Nabat punya anak namanya Ya'syubah. Ya'syubah punya anak Ya'rubah. Ya'rubah punya anak Ta'irah. Ta'irah punya anak Nahar. Nahar punya anak Muqawim. Muqawim punya anak Udad. Udad punya anak Adnan. Adnan punya anak Ma'ad. Ma'ad punya anak Nizar. Nizar punya anak Mudor. Mudor punya anak Ilyas. Ilyas punya anak Amr. Amr punya anak Mudrikah. Mudrikah punya anak Huzaimah. Huzaimah punya anak Kinanah. Kinanah punya anak Nadir. Nadir punya anak Malik. Malik punya anak Fihr. Fihr punya anak Ghalib. Ghalib punya anak Lu'ay. Lu'ay punya anak Ka'ab. Ka'ab punya anak Murrah. Murrah punya anak Kilab. Kilab punya anak Qusay. Qusay punya anak Mughirah. Mughirah punya anak Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak Hashim. Hashim punya anak Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak Abdullah. Abdullah punya anak Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Itu keturunan Nabiullah Muhammad, silsilahnya nyambung sampai Nabi Ibrahim. Itu 35 generasi. Berarti Nabi Muhammad itu keturunan ke-35 dari Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ustaz tahu dari mana? Jangan-jangan Ustaz ini cuma ngarang-ngarang deweknya. Saudara, kalau tidak percaya lihat di dalam Sirah Ibnu Hisham. Di sana dijelaskan bagaimana silsilah daripada Nabiullah Ibrahim yang ternyata sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas keturunannya, ternyata keturunan orang baik-baik, saudara. Kira-kira kalau misalnya jamaah Masjid Baitul Karim, saya tanya silsilahnya, nasabnya ke atas,
enggak usah 35 ke atas, cukup 10 nasab ke atas. Saya tanya, bapak punya bapak lagi, punya bapak lagi, 10 saja, hafal atau tidak? Hafal atau tidak? 10 enggak hafal? Ya udah, kalau enggak hafal 5 nasab ke atas, hafal atau tidak? Tetap enggak hafal. Wah, berarti jamaah Baitul Karim golongan keturunan wong ora jelas kan? Saudara, itulah silsilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ternyata Nabiullah Muhammad ini keturunan manusia istimewa, keturunan orang-orang mulia, yang kemuliaannya bukan hanya berdasarkan sudut pandang manusia, akan tetapi kemuliaannya berdasarkan sudut pandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada satu syair di dalam kitab Al-Barzanji, hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sonal ismihi tarakus sifa hafalam yusibhum haruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Nabiullah Muhammad nasabnya dijaga, silsilahnya dijaga, min adamin wa ila abihi wa ummihi, dari Nabi Adam sampai Nabiullah Ibrahim, sampai Sayyid Abdullah, sampai Sayyidatuna Aminah, semuanya dijaga kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.